Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Setelah tiga dewa dan iblis menerima perintah mereka, salah satu dari mereka memimpin. Tidak perlu bagi keduanya untuk mengambil tindakan. Dewa dan iblis ini akan membunuhnya di masa depan, ucap salah satu jenderal iblis. Dia berlari liar dari kekosongan, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher Tan Yun. Iblis luar angkasa, metode serangan paling kuat adalah menggigit. Mereka tidak memiliki senjata, karena kuku mereka seperti sabit dan taring yang tajam dan keras di mulutnya adalah senjata yang paling ampuh. Mereka dilahirkan dengan kekuatan ilahi, dan tubuh mereka sangat kuat. Dan jenderal dewa dan iblis dari binatang surgawi alam abadi kelas 6 ini, tubuh fisiknya sebanding dengan artefak kelas rendah tingkat ke-11. Cakar dan taring yang tajam bahkan lebih sebanding dengan artefak luar biasa urutan ke-12. Di bawah pertahanan fisiknya yang kuat dan kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya, tipe orang di depannya dikatakan setinggi 20.000 meter. Bahkan jika setinggi 200.000 meter, itu akan dibunuh. Tidak hanya berpikir begitu, tetapi wakil komandan iblis di atas formasi pertahanan, dan dua jenderal dewa dan iblis lainnya juga berpikir demikian. Plop, plop, pasukan keluarga Bai dalam formasi pertahanan menatap para dewa dan iblis yang menyerang Tan Yun di langit. Mereka menyaksikan dengan napas tertahan dan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Mereka mengkhawatirkan Tan Yun. Meskipun mereka mengira Tan Yun maha kuasa, mereka masih khawatir. Mereka tahu bahwa jika Tan Yun bukan lawan dari iblis ekstrateritorial, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat itu, iblis ekstrateritorial akan menerobos formasi pertahanan yang hebat dan pertumpahan darah di kota tentara King Tian. Tidak ada keraguan bahwa apakah Tan Yun bisa menang terkait dengan keselamatan mereka, bagaimana mereka tidak khawatir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka bersemangat. Di mata semua orang, Tan Yun, yang tingginya 20.000 meter, tiba-tiba bergerak di hadapan para dewa dan iblis yang menggigit dengan keras dari langit. Ledakan, Tan Yun mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, langit runtuh, dan sepasang tangan raksasa tiba-tiba terbuka, dengan cepat, akurat dan kejam meraih mulut raksasa dewa dan jenderal iblis. Matilah untukku, ucap Tan Yun meraung, mengguncang langit, tangan kirinya menggenggam rahang atas mulut dewa dan iblis, tangan kanannya meraih taring di rahang bawah mulut, dan lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Retak, darah menyembur keluar dari suara retak tulang yang mengerikan, dan dewa dan iblis merobek mulut seperti buaya oleh Tan Yun. Kepala dewa dan jenderal iblis juga dirobek oleh Tan Yun dengan tangan kosong, dan jenderal dewa dan iblis mati sebelum dia bisa berjuang. Bas! Tan Yun melambaikan tangan kanannya dalam keterkejutan kekosongan, dan para dewa dan iblis melemparkan mayat seperti gunung ke langit dan menghilang di ujung langit. Melihat pemandangan ini, pasukan keluarga Bai di kota tentara King Tian tercengang. Bai Cheng Tianzun juga terkejut dan tercengang. Semua orang tahu bahwa Tan Yun kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu kuat sehingga para dewa dan iblis kelas 6 yang bermartabat di alam abadi tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di depan Tan Yun. Setelah beberapa saat ketenangan, tentara keluarga Bai bergema di kota tentara King Tian, dengan sorak-sorai pujian. Pada saat ini, wakil komandan iblis di atas formasi pertahanan, menatap mata raksasa Tan Yun, menunjukkan warna yang bermartabat. Itu tidak menyangka bahwa tubuh manusia dari di alam Raja Dewa tingkat 9 di depannya ini akan begitu kuat. Namun, itu tidak takut pada Tan Yun, karena dia binatang yang mulia surgawi alam abadi kelas 9. Itu tidak takut, tetapi dua dewa dan iblis di sampingnya menatap Tan Yun dengan ngeri di mata mereka. Wakil komandan iblis melihat ke samping pada kedua dewa dan iblis, dan berkata tanpa ragu, kalian berdua memimpin pasukan untuk menjaga pintu keluar kota tentara King Tian, dan jangan biarkan siapapun pergi. Wakil komandan akan berurusan dengan manusia itu, ucap wakil komandan itu. Bawahan patuh, setelah dua iblis diperintahkan, mereka terbang keluar dari kota tentara King Tian. Tinggalkan hidupmu, ucap Tan Yun meraung keras, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan melintas 3 kali dari kehampaan, dan muncul di belakang dua dewa dan iblis. Wakil komandan,
Tolong bantu! Tolong! Kedua dewa dan iblis itu berteriak minta tolong. Kekuatan sihir hitam yang besar melonjak keluar dari tubuh wakil komandan iblis. Dia muncul di belakang Tan Yun dengan kecepatan tinggi, dan menamparkan kaki kanannya di punggung Tan Yun. Pergi, ucap Tan Yun tiba-tiba berbalik, mengangkat tinju kanannya yang besar, dan membantingnya ke kaki kanan wakil komandan iblis. Bang! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, langit dalam radius jutaan makhluk abadi runtuh, dan wakil komandan iblis merasakan kekuatan tirani, yang datang dari tinju Tan Yun dan mengalir ke lengan kanannya. Sungguh kekuatan yang kuat, ucap wakil komandan iblis. Kulit kaki kanan wakil komandan Tian Mo retak, disemprot darah, dan diledakkan ratusan ribu kaki oleh Tan Yun. Di sisi lain, Tan Yun juga ditembak terbalik oleh wakil komandan iblis. Dalam kehampaan, Tan Yun terbang terbalik, dan muncul di atas kepala dewa dan jenderal iblis, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak kepalanya dengan berani. Tidak, Bang Crash. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, iblis dihancurkan kepalanya, darah menyembur, tulang yang patah terciprat, dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah seperti air terjun dan jatuh ke langit. Setelah Tan Yun menginjak jenderal iblis dengan satu kaki, dia dengan cepat mengejar jenderal iblis lain yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Manusia, beraninya kamu, ucap wakil komandan iblis dengan 10.000 kaki meraung serak setelah dia berdiri kokoh di udara, mengejar Tan Yun. Setiap kali ia berlari dalam kehampaan di bawah kakinya runtuh. Namun, kecepatannya sedikit lebih rendah dari kecepatan langkah ilahi Hong Meng Tan Yun, dan itu tidak bisa diselamatkan sama sekali. Aku marah, wakil komandan ini harus membunuhmu, ucap wakil komandan iblis itu benar-benar marah, dan kekuatan sihir bergulir yang menutupi langit dan matahari keluar dari tubuhnya, dan kecepatannya meningkat tajam, membuka mulutnya yang berdarah, dan taringnya yang ganas tiba-tiba menggigit ke arah leher Tan Yun. Uci! Segera, pelindung leher Tan Yun hancur, dan taringnya yang ganas menusuk leher Tan Yun, berdarah deras. Suami! Di puncak King Tian Sensan, Sen Subing, Tantai Xianer dan 7 istri Tan Yun lainnya, serta 2 tunangan Ouyang Qian dan Feng Qingcheng, air mata mengaburkan pandangan mereka. Kakak ipar, ucap Sue Zian menangis ketakutan. Jangan menangis, aku baik-baik saja, ucap Tan Yun. Ketika suara Tan Yun terdengar dari langit, wakil komandan iblis menggigit leher Tan Yun, cakarnya penuh darah, menembus baju besi Hong Meng, dan menekuk tulang bahu Tan Yun. Manusia sialan, kamu membunuh 3 bawahanku yang cakap, wakil komandan ini akan menggigitmu sampai mati, dan kemudian memakanmu, ucap wakil komandan iblis menyeringai, pupil matanya yang raksasa berkedip dengan kekejaman yang mengerikan. Hanya kamu, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya, ucap Tan Yun menahan rasa sakit yang luar biasa dari leher dan bahunya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas, aum. Tan Yun memukul kepala wakil komandan iblis. Bang! Rambut emas jatuh, darah berceceran, dan daging di kepala wakil komandan iblis meledak, memperlihatkan tulang emasnya. Tan Yun tercengang ketika dia mengetahui bahwa tengkorak wakil komandan iblis berwarna emas, dia tahu bahwa di antara iblis yang tak terhitung jumlahnya dari luar dunia, hanya iblis dengan darah paling ortodoks dari Raja Iblis Besar yang memiliki tulang emas. Memikirkan Great Demon Lord, mata Tan Yun merah, menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bis, apa hubunganmu dengan Great Demon Lord, ucap Tan Yun. Aku cucunya, ucap iblis itu, dia menggigit leher Tan Yun, dia meraung samar. Oke, sangat bagus, Tan Yun menyeringai, demi kakekmu, kamu tidak bisa mati hari ini, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun tidak berencana untuk membunuhnya adalah karena ketika dia adalah Hong Meng Supreme di masa lalu, dia terluka parah oleh Great Demon Lord. Kemudian, dia dikhianati oleh Lingxia Tianzun, Zhan Peng, dan Raja Dewa tertinggi yang asli, dan akhirnya dibunuh oleh Chaos Supreme dan Xiyuan Supreme yang asli. Tan Yun ingin menyelamatkan hidupnya untuk membuat keributan besar. Boom! Kekosongan itu runtuh, dan ketika Tan Yun mengangkat tinju kanannya dan menghantam kepala wakil komandan iblis lagi, ekor raksasa wakil komandan iblis, seperti ular piton raksasa, melilit lengan kanan Tan Yun dengan kecepatan tinggi, membuat lengan kanan Tan Yun tidak bisa melepaskan diri. Binatang, lepaskan aku, ucap Tan Yun menahan rasa sakit di leher dan bahunya,
melambaikan tangan kirinya dan memukul tengkorak wakil komandan iblis. Bang bang bang. Setelah puluhan pukulan, tengkorak wakil komandan iblis ditutupi dengan retakan padat, dan darah menyembur keluar seperti pegas. Itu akhirnya tidak tahan, dan segera melepaskan leher Tan Yun, menggenggam tulang bahu Tan Yun dengan gelombang tiba-tiba, dan melemparkan Tan Yun keluar dari kekosongan ratusan ribu kaki, dan kemudian melarikan diri keluar kota tentara King Tian. Pada saat ini, itu takut. Itu sangat ketakutan oleh kekuatan Tan Yun. Melarikan diri, bermimpi, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun muram, dan dia membiarkan darah menyembur dari leher dan bahunya, dan menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk mengejar wakil komandan iblis. Namun, kecepatannya sedikit lebih lambat. Manusia sialan, kamu tidak dapat mengejar wakil komandan iblis berteriak dengan marah. Tunggu, wakil komandan akan kembali, ucap wakil komandan iblis. Pada saat ini, wakil komandan iblis merasa sangat tidak berguna ketika dia marah. Dia awalnya berpikir bahwa kakek dan ayahnya, bersama dengan pasukan iblis di luar domain, menahan alam dewa Siyuan dan alam dewa kaos, sehingga mustahil bagi dua dewa utama untuk datang menyelamatkan alam dewa Hongmeng. Dia berpikir dengan kepemimpinannya, pasukan iblis di luar domain akan menghancurkan kota militer King Tian dan masuk ke alam dewa Hongmeng. Namun, tidak pernah terbayangkan bahwa akan ada sosok tirani seperti Tan Yun di alam dewa Hongmeng. Itu marah dan tidak mau. Tepat ketika dia berpikir untuk mundur untuk saat ini, dan saat dia kembali, Tan Yun menggunakan formasi pedang pembantaian kemuliaan di depan mata semua orang. Jin Ni, Mu Xin, Qin Ying, Huo Wu, Xian Chen dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya melesat keluar dari alis Tan Yun, dan dengan cepat menyebar dari langit di atas Great Defense Array, membentuk cincin di sekitar wakil komandan iblis dan Tan Yun. Bas! Segera setelah itu, ketika langit bergetar, tirai cahaya Hongmeng setinggi langit bermekaran dari pedang ilahi Hongmeng 11 tangan, membentuk formasi pedang pembantaian Hongmeng dari langit, menyelimuti wakil komandan iblis. Segera, wakil komandan iblis berada di Hongmeng Void. Ups, ini adalah formasi pedang, ucap wakil komandan iblis membeku di dalam hatinya, kekuatan sihir melonjak keluar dari tubuhnya, dan terbang ke arah timur dari formasi pedang ilahi Hongmeng, mencoba menghancurkan formasi pedang dengan dagingnya yang kuat. Tiba-tiba, itu mengeluarkan teriakan yang luar biasa, ada apa, kecepatanmu menjadi lebih cepat, ucap komandan iblis itu. Tapi Tan Yun yang berada di formasi pedang ilahi Hongmeng yang kecepatannya 3 kali lipat, dan terperangkap hanya dalam 3 napas, komandan iblis. Pedang pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun mengorbankan pedang pembantaian Hongmeng, dengan aliran darah, menusuk ke lengan kanan wakil komandan iblis, mematahkan tendonnya. Pada saat yang sama, di kota tentara King Tian, keluarga Bai, salah satu dari 3 komandan tentara, menatap formasi pedang di langit. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya ngeri, dan tubuh lamanya bergetar hebat. Dia memandang Bai Cheng Tianzun di langit, dan berkata dengan suara gemetar, "Komandan besar, Tuan Jing, siapa dia?" ucap komandan itu. Bai Cheng Tianzun sekarang yakin bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Dia bahkan lebih yakin Tan Yun mengatakan bahwa ketika dia dipromosikan menjadi Raja Dewa tingkat 9, dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan dirinya sendiri, dan masalahnya adalah untuk memberitahu dirinya sendiri identitas aslinya. Ketika Bai Cheng Tianzun dan Fang Seng memerintahkan transmisi suara, formasi pedang di langit menghilang. Formasi pedang menghilang. Yang menggairahkan semua pasukan keluarga Bai adalah bahwa pada saat ini, wakil komandan Tian Mo telah dipotong anggota tubuhnya, dan melolong serta diangkat oleh Tan Yun. Bagus sekali, Tuan Muda Jing telah mengalahkan wakil komandan iblis. Kota tentara King Tian kita aman. Ketika tentara keluarga Bai menari dengan gembira, tentara iblis di luar kota tentara King Tian, di mata raksasa mengungkap warna horor dari lubuk hatinya yang terdalam. Manusia ini benar-benar mengerikan. Iya, apa yang harus aku lakukan? Wakil komandan kita telah ditangkap. Apa yang harus aku lakukan? Wosh! Tan Yun membawa wakil komandan iblis, dan terbang di udara dan mendarat di gerbang kota tentara King Tian. Manusia, kamu tidak bisa membunuhku, wakil komandan iblis yang kehilangan anggota tubuhnya terancam kesakitan. Kakekku adalah penguasa iblis agung dari alam semesta ekstrateritorial, jika kamu membunuhku, dia pasti akan mencabik-cabikmu.
Kamu tidak hanya akan mati, tetapi semua dewa di alam Dewa Hongmengmu juga akan mati karenamu, ucap wakil komandan iblis itu. Tan Yun tersenyum, dia tahu bahwa ada dua alasan mengapa Raja Iblis Agung tidak menghancurkan alam Dewa Hongmeng untuk itu bertahun-tahun. Pertama, di masa lalu, dia, Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme bergandengan tangan untuk melawan Great Demon Lord. Saat itu, meskipun dia terluka parah, tubuh Great Demon Lord juga hancur, dan kemudian dia memilih untuk dilahirkan kembali. Kedua, Dewa Leluhur Chaos, Dewa Leluhur Si Yuan yang bertanggung jawab atas alam Dewa Hongmeng, jadi itu belum dilanggar. Memikirkan hal ini, Tan Yun mencibir, di masa lalu, tiga makhluk tertinggi, Chaos, Si Yuan, dan Hongmeng, mengepung kakekmu, dan tubuh kakekmu dihancurkan. Dia pasti memilih untuk dilahirkan kembali, kekuatan ketiganya dewa telah lama rusak, maukah kamu menunggu sampai sekarang, ucap Tan Yun. Wakil Komandan Iblis meraung, ya, kakek saya memang telah dilahirkan kembali, saya tidak memiliki kekuatan untuk menembus tiga dunia para dewa sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Kakek saya tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan, tetapi bahkan lebih baik. Sekarang ayahku memimpin iblis di luar alam untuk menyerang alam Dewa Chaos, dan kakekku menyerang alam Dewa Si Yuan. Jika mereka mengetahui bahwa aku telah ditangkap, mereka pasti akan datang ke mencabik-cabikmu, ucap wakil komandan iblis. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan ringan, aku khawatir kakekmu masih tidak tahu, mantan Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah dipromosikan menjadi dewa leluhur, kan? Dan ayahmu akan menyelamatkanmu, berhentilah bermimpi, jika aku benar, berikan kakek dan ayahmu ribuan tahun, mereka tidak dapat menembus alam Dewa Chaos dan alam Dewa Si Yuan. Mungkin mereka semua keluar dari bahaya sekarang, dan apakah mereka akan datang untuk menyelamatkanmu, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, ada kepanikan yang tak terkendali pada mata raksasa dari wakil komandan iblis, apa yang kamu bicarakan? Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme telah dipromosikan menjadi dewa leluhur. Tidak mungkin, kamu berbohong padaku, ucap wakil komandan iblis. Tan Yun tertawa tanpa takut, terserah percaya atau tidak. Setelah itu, Tan Yun berkata tanpa ragu, jika kamu tidak ingin mati, kamu segera memerintahkan semua iblis yang menyerang alam Dewa Hongmeng ditarik ke alam semesta ekstrateritorial. Jika tidak, aku akan membunuhmu di tempat, ucap Tan Yun. Melihat mata pembunuh Tan Yun, wakil komandan iblis buru-buru berkata, oke, aku di sini membuat penarikan pasukan, kamu tidak boleh membunuhku, ucap wakil komandan iblis. Jangan khawatir, tentu saja aku tidak akan membunuhmu, kamu adalah jimatku di masa depan, bagaimana aku bisa membunuhmu, cepat, ucap Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Wakil Tian Mo Shuai menatap ratusan jenderal iblis besar di luar kota, dan memerintahkan, dentar perintahku, dan biarkan ratusan pasukan yang menyerang alam Dewa Hongmeng mundur ke alam semesta ekstrateritorial, beritahu kakek dan ayahku, jangan mengkhawatirkan aku, ucap wakil komandan iblis. Setelah menerima perintah, iblis-iblis besar akan mundur dengan cepat. Tan Yun tidak mengejar. Di dalam hatinya, cepat atau lambat, iblis ekstrateritorial akan dimusnahkan, tetapi sekarang hanya membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Selain itu, esensi darah dan sisa jiwa iblis tidak berpengaruh pada Yu Yan. Ketika iblis ekstrateritorial surut, Bai Cheng Tianzun buru-buru membuka formasi pertahanan. Tan Yun terbang ke kota militer King Tian dengan wakil komandan iblis, dan kemudian menghapus kolam ilahi di benaknya dan melemparkannya ke depan Bai Cheng Tian. Tolong kunci dulu, kolam ilahi itu dihapus, kolam spiritual ditinggalkan dan disia-siakan, ucap Tan Yun. Kamu manusia terkutuk. Kamu mungkin juga membunuhku jika kau menghapus kolam sihirku, ucap wakil komandan iblis mengutuk dengan wajah mengerikan. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu cepat atau lambat, tapi tidak sekarang belum waktunya, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, tubuhnya tiba-tiba menyusut ke ketinggian normal. Oke, Bai Cheng Tianzun menjawab dan menawarkan tas binatang roh. Kamu bajingan, wakil komandan iblis meraung, aku adalah cucu dari Master Iblis yang hebat. Beraninya kamu memasukkan wakil komandan ini ke dalam tas binatang roh, ucap wakil komandan iblis. Haha, Bai Cheng Tianzun mencibir, kamu adalah seorang binatang buas, di mana kamu memasukkanmu ke dalam kantong binatang roh, ucap Bai Cheng Tianzun. Setelah itu,
Bai Cheng Tianzun memasukkan wakil komandan iblis yang kehilangan anggota tubuhnya ke dalam kantong binatang roh. Kemudian, di mata kekaguman tentara Bai, Tan Yun memandang Bai Cheng Tianzun dan berkata, "Kamu ikut denganku," ucap Tan Yun. "Oke." Bai Cheng Tianzun menanggapi dan mengikuti Tan Yun ke langit, terbang ke puncak gunung ilahi King Tian. Tan Yun memandang istri-istri pucat itu, dan mempersembahkan menara dewa berkualitas tinggi dan menara ruang waktu dan berkata, "Masuk latihan dulu, dan kita akan bicara nanti," ucap Tan Yun. "Baiklah." Setelah Sen Subing dan yang lainnya menjawab, mereka masuk dengan Bai Cheng Tianzun setelah mencapai menara Tuhan. Tan Yun juga memasuki pemulihan luka-lukanya. Tidak lama kemudian, Tan Yun, Bai Cheng Tianzun dan yang lainnya keluar dari menara dalam kondisi baik. "Yuner, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, pergilah ke istana dewa dan katakan," kata Bai Cheng Tianzun. "Oke." Tan Yun menyingkirkan menara, membawa gadis-gadis, iblis dan binatang buas yang membantai, mengikuti Bai Cheng Tian ke istana para dewa, dan datang ke aula diskusi. Pada saat ini, Komandan Bai Feng juga masuk. Tan Yun memandang Bai Cheng Tianzun dan Tuan Muda Bai Feng dengan sedikit senyum, dan dengan tajam berkata, "Apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk ditanyakan, misalnya, mengapa saya menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng, mengapa saya dapat mengatur Hongmeng, formasi pedang Divine," ucap Tan Yun. Bai Cheng Tianzun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak ingin bertanya, saya tahu Anda secara alami akan mengatakannya ketika Anda ingin mengatakannya. Tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, orang tua ini akan mendukung Anda sepenuhnya," ucap Bai Cheng Tianzun. "Dengan kata-kata lama Anda, saya dapat yakin," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dan nama saya Tan Yun, bukan Jing Yun," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun bingung. Karena dia tidak bisa melihat perubahan di wajah Bai Cheng Tianzun dan Tuan Muda Bai Feng, dan hanya ada senyuman. "Yuner, jujur saja," Komandan Bai Feng berkata, "sebenarnya, ketika kamu membunuh Yu Qiqing dalam perjalanan kembali ke kota tentara King Tian, aku menebak identitasmu," ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun tercengang. Pada saat ini, Bai Cheng Tianzun dan Bai Feng saling memandang, lalu berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, dan berkata dengan hormat, "Bawahan bertemu dengan Hongmeng Supreme. Mulai sekarang, bawahan bersedia memimpin Bai, aku bersumpah untuk mengikuti Hongmeng Supreme sampai mati dan melewati api dan air," ucap Bai Cheng dan Bai Feng. "Apa yang kamu lakukan, dalam hatiku, kalian adalah kerabatku, ayo bangun," ucap Tan Yun buru-buru melangkah maju untuk mendukung ayah dan anak itu. Kemudian, Tan Yun berkata lagi, "Kamu tidak harus membungkuk padaku, sepertinya terlalu asing," ucap Tan Yun. Mendengar ini, ayah dan anak itu mengangguk sambil tersenyum. "Aku akan memperkenalkan beberapa orang kepadamu," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia memandang Sen Subing dan berkata, "Dia adalah reinkarnasi dari mantan istri saya, Raja Dewa Ruang dan Waktu," ucap Tan Yun. Ayah dan anak itu cukup terkejut, dan buru-buru membungkuk kepada Sen Subing. "Bawahan ini telah melihat nyonya," ucap Bai Cheng dan Bai Feng. "Jangan terlalu sopan," ucap Sen Subing berkata sambil tersenyum. Tan Yun membawa Wuxin dan memperkenalkannya kepada ayah dan anak itu. "Dia adalah saudaraku di masa lalu, Dewa Wuxin," ucap Tan Yun. "Ternyata kamu, tidak sopan dan tidak sopan," Bai Cheng Tianzun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ketika generasi muda masih sangat muda, aku mendengar para tetua berbicara tentang prestise Anda," ucap Bai Cheng. Dewa Wuxin tersenyum dan menyapa. Tan Yun memandang Tuo Bai Yingying dan memperkenalkan, "Dia adalah mantan komandan Dewa Klan Surgawi," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Cheng Tianzun melebarkan matanya, membungkuk dalam-dalam kepada Tuo Bai Yingying dan berkata, "Jadi, Anda adalah senior dewa-dewa Klan Surgawi yang telah aku kagumi sejak lama. Generasi muda telah mendengar sejak kecil bahwa di alam Dewa Hongmeng yang lama, dewa-dewa Klan Surgawi di samping penguasa tertinggi Hongmeng adalah kepala dari 12 jenderal besar di bawah komandonya. Tidak hanya itu, tetapi juga penasihat pertama dari Hongmeng Supremo. Melihatmu hari ini adalah suatu kehormatan bagi generasi muda," ucap Bai Cheng Tianzun. Tuo Bai Yingying tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu tua," ucap Tuo Bai Yingying. Tan Yun memandang Fang Ziqing dan memperkenalkan,
Dia adalah Fang Ziqing, Kaisar Abadi 9 Surga di bekas alam abadi 9 Surga Hongmeng, ucap Tan Yun. Ternyata itu Kaisar Fang. Bai Cheng Tianzun tersenyum dan berkata, saya telah mengagumi nama itu sejak lama, ketika saya masih sangat muda. Saya mengetahui dari ayah saya bahwa Hongmeng Supreme telah memerintahkan seorang gadis kecil di alam abadi 9 surga, kemudian ketika gadis kecil itu tumbuh dewasa, dia sendirian memilih banyak orang kuat di alam abadi 9 surga Hongmeng, dan akhirnya dikanonisasi sebagai Kaisar Abadi 9 surga oleh Hongmeng Supreme. Dan dia masih kecantikan nomor 1 di alam abadi 9 surga, ucap Bai Cheng Tianzun. Fang Ziqing tersenyum dan berkata, kamu telah memenangkan hadiahnya, ucap Fang Ziqing. Kemudian, Tan Yun memandang Zenji dan berkata, kembali ke penampilanmu, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Zenji mengangguk, dan segera, penampilannya mulai berubah, dan langsung mengembalikan penampilan kecantikan yang tak terlukiskan. Kamu, mata Bai Cheng Tianzun melebar, dan dia berkata dengan ekspresi terkejut, kamu adalah senior Zen. Kamu adalah satu-satunya murid langsung Lingxia Tianzun di masa lalu, ucap Bai Cheng Tianzun. Yah, itu benar, Zenji tersenyum dan berkata, aku punya kesan padamu, saat pertama kali melihatmu, kamu masih remaja. Iya, saya baru tahu bahwa Anda masing-masing lebih besar dari yang lain, ucap Zenji. Dan Tuan Muda Bai Feng sudah tercengang, dia tidak menyangka semua orang terkenal di masa lalu akan muncul di depannya satu persatu. Pada akhirnya, Tan Yun memberi tahu ayah dan anak itu bahwa kera iblis pembunuh surga dan singa naga emas adalah murid dari naga iblis bercakar 12 dan naga emas bercakar 12, dan bahwa kedua binatang itu telah menggabungkan tulang dari dua dewa untuk mewarisi warisan. Setelah ayah dan anak itu mendengarnya, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kegembiraan. Setelah waktu yang lama, Bai Cheng Tianzun menjadi tenang dan menatap Tan Yun dan berkata, Tuan Hongmeng Supreme. Tanpa menunggu Bai Cheng Tianzun berbicara, Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya masih berpikir itu lebih baik jika Anda selalu memanggil aku Yuner, ucap Tan Yun. Oke, setelah Bai Cheng Tian tersenyum, dia membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, apakah kamu berencana untuk membalas dendam, ucap Bai Cheng Tianzun. Iya, Tan Yun mengangguk, dengan tanda dingin di mata bintangnya, para dewa yang mengkhianatiku, mereka harus membayar harganya, ucap Tan Yun. Yuner, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mendengarkanmu, kata Bai Cheng Tianzun. Tan Yun berkata dengan niat membunuh, setelah semua iblis dari luar kerajaan telah mundur, aku akan membunuh Raja Dewa yang mengkhianatiku. Sekarang kamu menemaniku ke kota militer Mufeng, dan kita akan membicarakannya setelah menemukan Mufeng Tianzun, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Cheng Tianzun segera mengangguk, dan segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Komandan Fang Seng telah meragukan identitas Anda, mengapa Anda tidak memberitahunya? Komandan Fang Seng benar-benar dapat dipercaya, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata, oke, mari kita bawa dia ke sini, dan dapatkan dua komandan lainnya juga, ucap Tan Yun. Tidak lama kemudian, 3 komandan di ranah Raja Dewa tingkat 9 datang ke Aula Dewan. Ketika mereka mengetahui bahwa identitas Tan Yun, Shen Subing, Zenji, Wuxin Sangshen, dan Tuo Bai Yingying, ketiganya tercengang. Kemudian, segera berlutut di kaki Tan Yun dan menyerah. Demi keamanan, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan 3 komandan. Setelah penyelidikan, dia menemukan bahwa ketiga komandan bersedia untuk menyerah dengan setia, dan Tan Yun merasa lega. Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng, dan membantu mereka bertiga berturut-turut. Selanjutnya, saya dan Bai Cheng Tianzun akan pergi ke kota militer Mufeng untuk membahas kudeta. Kota militer Qingtian diserahkan kepada Anda, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.